Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua di dunia ini dalam rangka beribadah kepadanya, untuk beramal soleh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah, melainkan untuk beramal soleh, untuk bertauhid. Sehingga dengan ibadah-ibadah ini kita menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah amal soleh kita, amal-amal kita. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupa-rupa kalian, tidak memandang harta-harta kalian. Mau pendek, mau tinggi, mau putih, mau hitam, mau hartanya banyak, mau hartanya sedikit, itu bukan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditentukan pada nilai itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah memandang pada sisi apa yang ada di dalam hati-hati kalian dan apa yang ada pada amal-amal kalian. Ini nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang kita amalkan. Siapa yang beramal soleh, maka dia akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat beruntung sekali ya, ketika seseorang yang aktivitas kesehariannya itu tidak lepas dari tujuan penciptaan ini. Bisa mencari rezeki, bisa bekerja ya, tetapi tidak lepas dari tujuan penciptaannya. Dia tetap bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya, ya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, ya, dakwahnya. Tetapi dia tidak melupakan yang namanya pencarian rezeki, pencarian nafkah dan lain sebagainya. Berapa banyak ya orang-orang yang luput dari yang namanya tujuan penciptaannya itu, ya. Mengejar harta, mengejar dunia, bisnis yang tidak ada habis-habisnya, tetapi sholat mereka tinggalkan, ya. Apalagi dakwah mereka tinggalkan. Maka beruntung sekali orang-orang yang diberikan kedua-duanya, ya. Dia bisa bekerja, dia bisa mencari nafkah, dan juga dia tidak lepas dari tujuan penciptaannya sebagai selaku seorang hamba, yaitu beribadah atau beramal soleh. Ya, dan dengan beramal soleh kehidupan kita
akan menjadi lebih baik. Ya, bukan lebih baik, bahkan itulah satu-satunya sebab ya kehidupan kita menjadi baik. Baik di dunia, baik di alam barzah, baik di akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki, perempuan, yang didasari dengan iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, maka kami, kata Allah, akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Ya. Di alam barzakh hidupnya akan baik. Ya. Kenapa? Karena amallah yang akan selalu setia menemani dia di alam kuburnya. Ya. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit salasa. Ada 3 yang mengantar kita ke kuburan. Ya. Yang mengantar seorang mayit ke kuburan. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yang 2 balik lagi, yang 1 tetap. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengantar dia yang 3 itu adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Ya. Keluarganya dan hartanya tidak ikut ke kuburan. Ya. Dia kembali lagi. Sesayang apapun keluarga kita, saat kita mati, dia akan balik lagi. Ya. Sesayang apapun istri kita, ya, ketika kita mati, dia akan balik lagi. Mungkin akan mencari penggantinya. Ya. Wa yabqa amaluhu. Yang tersisa adalah amalnya. Amalnya yang akan selalu menemani dia. Ya, walaupun dia masuk ke alam kubur, amalnya ikut serta ke dalamnya. Dialah yang akan menemaninya. Dialah yang akan menjelma sebagai orang yang selalu menemani dia di alam kubur, yang selalu memberikan kabar-kabar gembira kepada dia, sehingga dia tidak merasakan kesepian ketika di alam kubur. Dia ditemani dengan amal-amal soleh. Ini adalah tujuan penciptaan kita, ya, di dunia ini, yaitu untuk beribadah, untuk beramal soleh. Dan itu pun semua kebaikannya kembali kepada orang-orang yang melakukannya itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan kesempatan-kesempatan untuk beramal soleh, ya. Banyak memberikan kesempatan-kesempatan beramal soleh. Karena itu jangan sampai kita menyesali, ya, umur-umur kita, ya, dengan tidak memaksimalkan dengan amal soleh. Jangan sampai seperti orang kafir ketika datang kematian kepada mereka, barulah mereka mengatakan Rabbirji'un. Ya Rabb, kembalikan ke dunia ini, la'alli a'malu soleh. Ya, supaya apa? Beramal soleh. Ya. Yang mereka sesalkan, ya, dari kehidupan dunia ini bukan karena mereka kurang maruk dalam mencari dunia, bukan karena mereka kurang berpoya-poya, bukan. Yang mereka sesalkan adalah karena mereka meninggalkan amal soleh ketika diberikan umur-umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya. Supaya aku bisa beramal soleh, ya, yang ketika dulu di dunia aku tinggalkan itu. Ya, cuman penyesalan di waktu itu sudah tidak berguna lagi. Ya. Karena itu setiap kesempatan apapun, terlebih di waktu-waktu yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manfaatkanlah sebaik-baik mungkin. Salah satu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal soleh adalah di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah, ya, yang insya Allah besok akan kita mulai memasuki bulan Zulhijjah. Ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana amal-amal di waktu itu dilipat gandakan oleh Allah. Derajat ditinggikan dan dosa-dosa banyak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengisinya di waktu itu dengan amal-amal soleh, maka dia akan mendapatkan keutamaannya itu.
Apa mulianya dari bulan Dzulhijjah ini? Di antaranya yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan yang suci. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang keras di bulan haram ini melakukan peperangan, kecuali kalau dia diserang. Dan ini menurut sebagian para ulama ini berlaku sampai sekarang. Ya, larangan ini berlaku sampai sekarang. Ya, maka dia dilarang menyerang, kalau diserang lain lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram, katakanlah berperang di bulan itu adalah dosa besar. Ya. Ini menunjukkan bahwa bulan haram ini adalah bulan yang suci. Ya. Dan menurut para ulama salah satu hikmah dari pengharaman peperangan di bulan haram ini adalah dalam rangka menghormati dan mengagungkan Baitullah. Ya. Mengagungkan Baitullah. Kenapa? Karena di bulan-bulan ini ya, kaum muslimin ya, itu menunaikan ibadah haji di Baitullah. Ya. Bulan haram itu ada 4. Ya, yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya adalah Rajab. Ya. Yang 3 kata para ulama, Dzulqa'dah dalam rangka menjaga keamanan orang-orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji. Dzulhijjah dalam rangka menjaga keamanan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dan Muharram adalah kepulangan dari ibadah haji itu. Ya, sedangkan bulan Rajab ya, ini adalah di pertengahan tahun di mana kaum muslimin banyak yang melaksanakan umrah. Ya. Jadi ini di antara hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala melarang peperangan ya di bulan haram. Dan pelarangan peperangan ini bukan hanya diakui oleh kaum muslimin, tetapi seluruh manusia di waktu itu. Ya, orang-orang musyrikin pun mereka mengakui dan mensakralkan pengharaman peperangan ini. Ya, sehingga ketika terjadi kesepakatan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, semua sepakat bahwa di bulan haram tidak ada peperangan. Ini menunjukkan bahwa bulan ini adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di bulan Dzulhijjah ya, ada penekanan dalam hal apa? Dalam hal pelarangan berbuat maksiat. Ya. Ada penekanan yang lebih kuat. Walaupun di seluruh bulan dilarang berbuat maksiat, tetapi di bulan-bulan haram dan bulan Dzulhijjah adalah salah satunya, ya, itu lebih ditekankan lagi untuk menjauhi yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan itu. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 disebutkan fala tazlimu fihinna anfusakum. Ya, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram itu. Ya. Baik itu berperang, berbuat dosa dan lain sebagainya. Penekanannya lebih kuat. Ya, karena itu dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram ya, dosanya lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Sebaliknya amal-amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram, maka pahalanya lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, fi kullihinna, ya, larangan berbuat maksiat berlaku di seluruh bulan. Tsumma khassa min dzalika arba'ata ashhur. Ya. Kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan, ya, dan menjadikannya 4 bulan ini sebagai bulan haram, ya. Dan menjadikan dosa di bulan-bulan itu a'dzam, ya, lebih besar lagi dosanya. Wal amal salih wal ajr a'dzam, dan amal-amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan itu juga lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya, ya. Jadi apakah itu dosa, ya, lebih besar dosanya, ya. Amal soleh
juga lebih besar pahalanya. Ya, siapa yang mengisi dengan amal-amal soleh, maka dia akan lebih banyak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau berbicara tentang dosa, maka tentu semua kita tidak ada yang luput dari yang namanya perbuatan dosa, ya. Karena itu setiap ada kesempatan pintu-pintu amal soleh, lakukan itu. Ya. Kenapa? Al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Ya, karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan kita. Ya. Tutup keburukan kita dengan amal saleh. Ya. Dan dosa-dosa yang kita lakukan itulah yang membuat kehidupan kita itu menderita. Yang membuat kita hidup dengan apa? Galau, tidak tenang, stres, itu adalah dosa-dosa kita. Musibah-musibah yang kita dapatkan, apapun itu, apakah itu musibah pribadi kita, musibah keluarga kita, musibah anak-anak kita, itu adalah dosa yang kita lakukan. Sebabnya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, "Ma nuzila bala'un illa bidzambin, wala rufi'a bala'un illa bitaubatin." Tidaklah musibah ditimpakan kepada seseorang kecuali karena dosa. Ya. Dan musibah itu tidak diangkat kecuali dengan taubat. Ya. Sebabnya adalah dosa, obatnya adalah taubat. Ya. Karena itu di bulan-bulan haram, ya, dan kita berada di bulan haram saat ini, ya, maka maksimalkan untuk menjauhi kemaksiatan dan maksimalkan untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita, ya, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ditinggikan. Kemudian di bulan Zulhijjah ada waktu-waktu istimewa di bulan-bulan ini, ya. Khususnya adalah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya. 10 hari pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr walayalin ashr." Demi waktu fajar dan demi hari yang 10. Ya. Dan jumhur para mufasir, ya, mengatakan walayalin ashr di sini 10 siang hari pertama. Ya, jadi terkadang bahasa Arab kata-kata lail, ya, itu bisa untuk menunjukkan maknanya adalah siang, ya, siang hari, ya. Walaupun yang kita kenal lail itu adalah malam. Itulah keluasan daripada bahasa Arab, ya. Jadi para mufasir mengatakan walayalin ashr ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Apa istimewanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Yakni ayyam al-ashr. Ya. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Ini kata Nabi SAW, ya, salah satu keutamaan dari 10 hari pertama, kata beliau tidak ada hari-hari yang pada waktu itu amal-amal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi di waktu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Jadi amal-amal soleh di waktu itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya. Ya. Maka para sahabat pun bertanya, kenapa? Ya. Karena menurut mereka yang paling utama itu adalah jihadun fi sabilillah. Ya, karena jihad itu adalah puncak amal dari Islam ini. Maka ketika mereka mendengar kabar dari Nabi SAW bahwa amal-amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, mereka pun bertanya langsung, wala jihadu fi sabilillah, ya, tidak juga dengan jihadun fi sabilillah. Apakah amal-amal itu mengalahkan jihadun fi sabilillah? Ya.
Apa kata Nabi SAW? Wala jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad fi sabilillah. Ya, artinya amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama lebih tinggi, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihadun fi sabilillah. Illa, kecuali jihad yang paling tinggi apa? Rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Ini jihad yang paling tertinggi. Seseorang yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, dia berperang habis-habisan dan dia mati syahid, hartanya dirampas oleh musuh-musuhnya. Tidak ada yang kembali dari dia sedikit pun. Dirinya, hartanya semuanya habis, kecuali dia. Ya, ini jihad yang paling tertinggi. Tetapi jihad di bawah itu, ya, masih berada di bawah amal-amal yang dilakukan pada bulan atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ya, dan amal ini umum, berlaku umum. Salatnya, puasanya, sedekahnya, ya, dakwahnya, silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, ya, berinfak fisabilillah, ya. Itu ahabbu ilallah, ya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka rugi kalau kita tidak bisa memanfaatkan di bulan Zulhijjah ini dengan amal-amal soleh. Sedikit pun amal soleh, lakukan itu. Ya, lakukan itu, ya, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 10 hari pertama, ya, di bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak apa? Zikir. Ya, tasbih, tahlil, tahmid, ya. Itu diperintahkan, ya, untuk apa? Memperbanyak itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Menurut para mufassir ini disebutkan adalah 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Ya, dan itu dilakukan sebagai bentuk syukur atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Jadi memperbanyak zikir, ya. Dan ini dilakukan oleh para sahabat di waktu itu, ya. Di 10 hari pertama mereka memperbanyak zikir dimanapun mereka berada, ya. Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, ya, dulu mereka keluar ke pasar, ya, ketika di 10 hari pertama ini, ya. Lalu mereka bertakbir, ya. Lantas orang-orang pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Jadi ini menunjukkan, ya, bahwa takbir, ya, di bulan Zulhijjah itu bukan hanya berlaku di tanggal 10 Zulhijjah saja, tetapi mulai berlaku sejak dari tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai tanggal 10 dan ditambah dengan hari tasyrik, ya. Ini adalah waktu-waktu yang istimewa, ya. Dengan begitu, ya, maka manfaatkan, ya, hari-hari itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Dzulhijjah juga, ya, dan juga di 10 hari, ya, pertama di bulan Dzulhijjah ada yang namanya ibadah haji, ya. Ibadah haji, amal yang menjadi salah satu rukun dalam agama Islam yang mulia ini, ya. Bahkan amal yang paling melekat dengan bulan Dzulhijjah itu, ya, sering kita menyebut dengan bulan haji, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, ya, bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Betul-betul wajib. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, jadi manusia diwajibkan untuk berkunjung ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi mereka yang diberikan kemampuan, ya. Mereka yang mampu berarti dia wajib. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Ya, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Salah satunya adalah haji. Ya, jadi haji termasuk daripada rukun Islam, ya, yang menjadi kewajiban bagi mereka yang mampu melaksanakannya.
Ya, apakah mampu dari sisi keuangan, mampu dari sisi fisik, ya, mampu dari sisi tidak ada kendala, ya, apapun, ya, untuk dia berangkat ke Baitullah ini, ya. Tujuannya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari prestise, bukan mencari gelar, ya. Sehingga sepulang dari ibadah haji orang-orang harus menyebut dia haji, ya. Atau yang lainnya, ya. Semua harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi SAW itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya. Ya Allah, aku tunaikan haji, tidak ada riya, tidak ada sum'ah di dalamnya. Ya. Kenapa? Karena mereka yang ikhlas melaksanakan ibadah haji, maka dialah yang akan menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haji-haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah haji yang memberikan manfaat kepada dia. Ya, haji yang dia akan mendapatkan keutamaannya. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh dhahabi wal fiddati wa laysa lil hajatil mabrurah thawabun ilal jannah. Ya, ini keutamaan yang akan diraih oleh orang-orang yang haji. Kata Nabi SAW, tunaikan haji dan umroh secara silih berganti. Jadi yang sudah umroh diusahakan haji, yang sudah haji nanti umroh. Ya. Karena haji dan umroh itu bisa menghilangkan kefakiran. Ya. Bisa menghilangkan kefakiran. Bukan sebaliknya. Ya. Bukan sebaliknya, tidak ada rumusnya orang bangkrut, orang menjadi miskin, orang menjadi fakir dikarenakan ibadah haji. Ya, sebaliknya siapa yang melaksanakan haji, maka dia akan dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan dari yang namanya kefakiran. Ya, juga dihilangkan dosa-dosanya. Ya, dihilangkan dosa-dosanya. Ya, disebutkan di sini sebagaimana alat yang digunakan oleh pandai besi untuk menghilangkan kotoran besi itu, baik itu karat, ya, dan lain sebagainya. Ya, untuk menghilangkan besi, kotoran emas dan juga perak. Ya, ini saking apa namanya kuatnya, ya, penghilang dosa itu. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Ya, siapa yang berhaji karena Allah dan dia tidak melakukan rafas, ya, tidak berkata keji, tidak berkata jorok, ya, tidak melakukan kemaksiatan di sana, ya, maka dia akan kembali sebagaimana hari dia dilahirkan dari perut ibunya. Ya, Masya Allah, ini keutamaan yang luar biasa sekali. Orang yang sudah pulang haji, dosa-dosanya dihilangkan. Ya, bahkan seperti dia bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Ya, yang usianya sudah 40 tahun, yang sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun, dia ibadah haji dengan ikhlas, dosa-dosanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus, ya. Dan itu dosa secara umum semuanya, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Tam, ya, sempurna, ya, bersih, ya, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ya. Karena itu, ya, banyak kaum muslimin yang rela antri dengan panjang-panjang. Ya, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun. Katanya di Bogor, ya, itu sampai 40 tahun antriannya, ya. Yang nabung, ya, itu sebagai tanda kesungguhan untuk menjalankan kewajiban ini, ya. Dan ini tentunya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang haji mabrur yang diterima, yang dikerjakan dengan ikhlas, dengan benar, ya, tidak ada balasannya kecuali dia pasti akan masuk surga. Ya.
maka siapapun pasti akan rela mengorbankan hartanya untuk berangkat ibadah haji, asal balasannya adalah jannah. Ya, pasti masuk surga. Siapa yang jalankan dengan ikhlas, ya, siapa jalankan dengan benar, ya, maka balasannya adalah jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di 10 hari pertama ada yang namanya puasa. Yang mereka yang tidak bisa berangkat haji, tetap ada amal soleh besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa Arafah. Puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Apa keutamaannya? 2 tahun dosa dihapus. Ya. 2 tahun dosa dihapus. Ya. Dengan sebab apa? Puasa 1 hari tanggal 9 Zulhijjah saja. Ya. Dihapus dosa setahun sebelumnya, dihapus dosa setahun sesudahnya. Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallah ayyukaffiru sanah allati qablaha was sanah allati ba'dahu." Ya, puasa di hari Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah, ya, dia akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Mudah-mudahan ya nanti pada tanggal 9 Zulhijjah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Arafah ya di tanggal 9 Zulhijjah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, di antara amal-amal soleh ya yang terdapat di 10 hari pertama ya. Tentunya ada satu amal soleh yaitu kurban, yang insya Allah itu akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.